It's time. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan seminar outline saya dengan judul Analisis Dampak Lalu Lintas di Kawasan Vihara Tidharma Singkawang. Dan perkenalkan, nama saya Nerilius Fernando dengan NIM D10121411075, Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjung Pura. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama, Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo, MT IPM, dan dosen pembimbing kedua, Bapak Heri Aswansyah, ST MT, dan dosen penguji pertama, Bapak Insinyur Kumala MT IPM ASEAN Eng, dosen penguji kedua, Ibu Sumiatina STMT, yang sudah menyempatkan waktu untuk melihat video saya kali ini. Langsung saja saya akan ke pendahuluan. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman mengenai apa yang ingin disampaikan. Kota Singkawang merupakan kota kedua terbesar di Kalimantan Barat dan tujuan wisata yang terkenal di Kalimantan Barat. Adapun objek wisata Vihara Tidharma ini menjadi salah satu tempat persinggahan atau rekreasi para wisatawan yang datang ke kota Singkawang. Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah Singkawang. Pada titik inilah peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan. Perubahan dan intensitas aktivitas penggunaan lahan tentunya akan membawa perubahan volume peningkatan lalu lintas. Perubahan penggunaan lahan ini apabila tidak dikendalikan dengan baik akan mengakibatkan ketidakkeseimbangan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik jalan akibat banyaknya kendaraan yang berparkiran di tepi jalan di sekitar kawasan Vihara Tidharma. Yang kedua, bagaimana kinerja jaringan jalan di sekitar kawasan Vihara Tidharma. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui besaran bangkitan dan tarikan yang akan ditimbulkan akibat kendaraan yang berparkiran di tepi kawasan Vihara Tidharma. Dan yang kedua, untuk mengetahui kinerja di Jalan Sejahtera nomor 28 Melayu Singkawang, Kota Singkawang, dan jaringan jalan di sekitar kawasan Vihara Tidharma. Dan yang ketiga, untuk mengetahui beberapa data lalu lintas dan dampak akibat hambatan samping. Pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan data dilakukan pada kawasan Vihara Tidharma Singkawang dari persimpangan jalan di Jalan Sejahtera nomor 28 Melayu Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Yang kedua, kondisi ditinjau pada hari kerja, hari pekan, dan hari libur, yaitu hari Jumat untuk mewakili hari kerja, hari Sabtu untuk mewakili hari pekan, dan hari Minggu untuk mewakili hari libur. Dan yang ketiga, analisa dampak lalu lintas yang dibahas dalam studi ini adalah kajian mengenai dampak lalu lintas akibat kendaraan yang berparkir di kawasan Vihara Tidharma Singkawang, sebagaimana yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak dan serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas. Tujuan pustaka yang pertama, pengertian analisis dampak lintas. Yang kedua, definisi analisis dampak lalu lintas. Dan yang ketiga, fenomena dampak lalu lintas. Yang keempat, sasaran analisis dampak lalu lintas. Dan yang kelima, pelaksanaan analisis dampak lalu lintas. Dan keenam, bangkitan perjalanan atau pergerakan trip generation. Dan yang ketujuh, perencanaan transportasi dan kinerja jalan. Lokasi penelitian.
Lokasi di mana saya melakukan penelitian ini adalah terletak di Jalan Sejahtera nomor 28 Melayu, Singkawang, Kota Singkawang. Kita masuk ke bagian alir. Yang pertama, mulai atau start, kemudian masuk ke masalah dan tujuan, di mana kita harus mengetahui penelitian kita ini masalah dan tujuannya. Masuk kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer yang pertama kecepatan lalu lintas, kedua arus lalu lintas, dan ketiga survei inventarisasi jalan. Dan kita mencari data sekunder. Yang pertama gambaran umum wilayah, yang kedua data geometrik ruas dan simpang. Setelah pengumpulan data, kita masuk ke analisis data. Yang pertama, analisis dampak lalu lintas, dan yang kedua, analisis kinerja jaringan dan ruas jaringan jalan di kawasan Vihara Tidharma Singkawang. Kemudian masuk ke kesimpulan dan saran, dan kemudian selesai. Kita masuk ke pengumpulan data. Adapun proses survei dilakukan selama 2 hari, yaitu hari Minggu dan hari Senin. Asumsi hari Minggu mewakili hari libur, dan hari Senin mewakili hari kerja yang dimulai dari pukul 09.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Data-data yang diperoleh dikelompokkan menjadi data primer meliputi A. Survei inventarisasi jalan, B. Survei perhitungan arus lalu lintas, dan yang kedua data sekunder yaitu A. Data geometrik ruas dan simpang, B. Data luas lahan, kawasan pembangunan dan peruntukannya. Kita masuk ke alat-alat yang digunakan. Yang pertama, pulpen dan buku tulis. Yang kedua, counter human traffic. Kita masuk ke analisis data. Yang pertama, kecepatan F sama dengan L dibagi TT, di mana F adalah kecepatan rata-rata ruang LF dalam kilometer per jam, L adalah panjang segmen dalam kilometer, TT adalah waktu tempuh rata-rata LF sepanjang segmen per jam. Dan yang kedua, kapasitas jalan perkotaan, C sama dengan CO dikali FCW dikali FCSP dikali FCSF dikali FCCS. Yang dimana C adalah kapasitas ruas jalan dalam SMP per jam, C0 adalah kapasitas dasar, FCW adalah faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas, FCSP faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah, FCSF adalah faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping, FCCS adalah faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota. Yang ketiga, prediksi pertambahan jumlah kendaraan. PN sama dengan PO dikali 1 ditambah R dikali N, yang dimana PN adalah jumlah keterangan tahun N, PO adalah jumlah kendaraan tahun awal, R adalah rasio, dan N adalah jumlah tahunan. Kita masuk ke site plan, peta lokasi kawasan Vihara Tidharma Singkawang. Oke, kita masuk ke pelaksanaan survei. Dilakukan dengan titik-titik pengamatan atau yang disebut dengan pos pengamatan. Pos pengamatan dibagi menjadi ada 4 bagian pos. Yang pertama, pos 1 yang terletak di Jalan Merdeka, dan pos 2 di Jalan Budi Tomo, dan di pos 3 Jalan Budi Tomo, dan lanjut ke pos 4 Jalan Niaga. Yang dimana A adalah Vihara Tidharma, B. Hotel Airi ECO, C. Warkop Kopi Tiam Rusen, D. Warkop Lotus Kopi Tiam, E. Toko pakaian, F. Toko kue, G. Toko Mas Garuda, H. Toko Mas Tanjung Pura, I. Hotel Sinar Katulistiwa. Sekian penjelasan seminar online saya. Jika ada salah kata dan kurang dalam penyampaian saya,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua.